Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Baik anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, mendeklamasikan puisi. Nah, minggu sebelumnya kalian sudah belajar tentang puisi ya. Baik, selanjutnya mendeklamasikan puisi. Membaca puisi dapat dilakukan dengan cara deklamasi. Apakah yang dimaksud deklamasi? Deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafal teksnya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, artinya deklamasi itu membaca puisi tanpa menggunakan teks ya. Lalu kemudian orang tersebut harus menghafal terlebih dahulu teks puisi tersebut ya. Baru kemudian dideklamasikan. Baik, selanjutnya membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, dan harus memperhatikan pemenggalan kalimat. Dengan demikian, pembacaan puisi akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Nah, di sini ada langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, membaca dan memahami makna isi dari puisi. Ya, yang pertama berarti kita membaca puisi tersebut, kemudian memahami makna puisi tersebut. Setelah itu baru dapat menentukan ekspresi yang sesuai dengan isi puisi. Yang kedua, memberi tanda jeda untuk memudahkan dalam membaca puisi. Nah, untuk memberikan tanda jeda ini nanti ada pembahasan di slide selanjutnya ya. Yang ketiga, berlatih mendeklamasikan puisi dengan tanda-tanda pembacaan puisi. Nah, tadi sudah belajar tanda jeda, kemudian berlatih mendeklamasikan puisi ya. Yang keempat, menghafal puisi yang akan dideklamasikan ya. Jadi hafalkan terlebih dahulu teks puisinya. Dan yang kelima, barulah mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi ya tanpa menggunakan teks. Jangan lupa ketika mendeklamasikan dengan puisi tersebut harus memperhatikan lafal, intonasi, gerakan penghayatan, dan ekspresi yang sesuai puisi tersebut. Nah, inilah langkah-langkah mendeklamasikan puisi ya, ada 5 langkah. Baik, selanjutnya, nah, tanda jeda pada puisi ya. Tanda yang pertama itu garis 1 ya. Tanda garis 1 artinya berhenti sebentar. Biasanya dilakukan pada koma atau tengah garis atau di tengah-tengah garis ya. Tengah-tengah baris maksudnya. Oke, nah ini yang dimaksud dengan tanda garis 1 ya. Yang kedua, tanda garis 2. Nah, tanda garis 2 ini berarti berhenti agak lama ya. Biasanya dilakukan pada koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya atau di setiap akhir baris ya. Tanda dua garis ini ya kita kasih di setiap akhir baris. Yang ketiga, tanda garis 3. Nah, tanda garis 3 ini artinya berhenti lama sekali ya. Biasanya dilakukan pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi ya. Nah, inilah tanda jeda pada puisi ya. Ada tanda garis 1, ada tanda garis 2, dan ada tanda garis 3. Diingat ya. Tanda garis 1 berhenti sebentar, tanda garis 2 berhenti agak lama, dan tanda garis 3 berhenti lama sekali. Baik, nah, di sini ada contohnya nih ya. Di sini contohnya ada
teks puisi yang berjudul Kupu-kupu yang Indah, ya, karya Raihandi. Nah, baik, di sini kita akan belajar tentang tanda jeda. Yang pertama itu tanda garis satu. Tanda garis satu artinya berhenti sebentar, ya. Tadi penjelasannya biasanya disimpan di koma atau di tengah-tengah baris. Nah, di sini kita lihat teks puisinya ada tanda koma nggak? Ada, ya, di sini nih. Ada merah, koma, putih, koma, ungu, koma, dan masih banyak. Baik, kita berarti simpan garis satunya di sini. Ada merah, setelah kata putih, setelah kata ungu. Ya, itu untuk memberikan tanda garis satu. Ya, artinya berhenti sebentar. Nah, kemudian tadi yang kedua tanda garis dua, ya, berhenti agak lama. Ya, biasanya diterapkan atau disimpan di setiap akhir baris. Nah, berarti kita lihat dari teks yang pertama ini, ya, baris yang pertama ini, kupu-kupu. Ya, berarti kita simpan 2 garis di belakangnya. Artinya berhenti sebentar. Ya. Kemudian kau teramat indah dipandang. Kita simpan juga 2 garis di belakangnya. Warna sayapmu bermacam-macam. Kita simpan juga 2 garis. Ada merah, putih, ungu, dan masih banyak. Kita simpan juga 2 garis di belakangnya. Begitupun dengan baris-baris selanjutnya, ya. Kita simpan, kita tandai dengan tanda garis 2 ini. Ya, di sini, sini, di sini, sini, seterusnya, ya. Sampai kupu-kupu kau teramat indah. Nah, sampai sini untuk memberikan tanda garis 2. Nah, yang ketiga tadi tanda garis 3, ya, artinya berhenti lama sekali, ya. Terus tanda garis 3 ini disimpan di akhir puisi. Nah, berarti di sini, ya, sungguh keindahanmu adalah ciptaan Tuhan. Berarti di sini kita simpan garis 3-nya, artinya berhenti lama sekali. Nah, anak-anak, begitulah cara menandai, ya, tanda jeda pada puisi. Ya, sudah paham kan? Ya, kalau belum paham nanti diputar lagi videonya, ya. Baik. Nah, setelah memberikan tanda jeda, kemudian barulah kita hafalkan puisi tersebut, ya, sebelum kita deklamasikan. Kalau sudah hafal barulah dideklamasikan, ya, dibacakan tanpa menggunakan teksnya. Baik, selanjutnya ada tugasnya, ya, tugas untuk kelas 4, ya. Pertama, buka halaman 152. Ya, nanti di halaman 152 ada puisi yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, kemudian yang keduanya, tuliskan kembali puisi yang berjudul Laskar Pelangi. Ketiganya, tuliskan di kertas HPS, kemudian boleh dihias, ya, sekreatif kalian, ya, apapun itu hiasannya silahkan sekreatif kalian. Kemudian setelah ditulis dan dihias, kemudian berikan tanda jeda pada puisi Laskar Pelangi, ya. Berikan tanda jeda yang tadi Bapak jelaskan. Setelah selesai, hasilnya difotokan dan kirim ke e-learning KI 3 Bahasa Indonesia. Nah, itu saja untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan melalui video ini dapat dipahami. Terima kasih dari Bapak. Tetap jaga kesehatan di rumah. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.